Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Ja'far Sukul Azam, akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi teori bilangan, yaitu ISBN, International Book Serial Number. Perkenalkan, nama saya Harun Ahmad. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Caesar Cheeper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levi Lazuardi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fauzi. Rekan saya Ihsan Fauzi itu akan mengajarkan kalian tentang algoritma enskripsi-deskripsi, sedangkan saya, Sragal Andi Sinaga, akan mengajarkan tentang algoritma RSA. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Plasoni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi enkripsi dan deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Ja'far Sukul Azam, akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi teori bilangan, yaitu ISBN, International Book Serial Number. Kode ISBN terdiri dari 10 karakter, biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya 0, 3015, 4561, 8. ISBN terdiri atas 4 bagian kode. Kode yang mengidentifikasikan bahasa, kode penerbit, kode unik untuk buku yang diterbitkan, dan karakter uji. Karakter uji dipilih sedemikian sehingga sigma i sama dengan 1 sampai 10 i kali x i kongruent dengan 0 modulo 11, dan sigma i sama dengan 1 sampai 9 i kali x indeks i modulo 11 itu sendiri merupakan karakter uji. Contohnya itu kode ISBN 03015456188. 0 ini untuk kode kelompok negara berbahasa Inggris. 3015 yaitu merupakan kode penerbit. 4561 merupakan kode unik dari buku yang diterbitkan, dan 8 merupakan karakter uji. Nah, pengaplikasian teori bilangan ini terletak pada karakter uji ini yang dicari menggunakan teorema tadi. Dengan menggunakan kode ini, kita akan mencari karakter ujinya, yaitu ini dimasukkan di sini. Yang 1 dikali suku ke 1. Suku ke 1 dari kode itu tersebut adalah 0. 1 kali 0 ditambah 2 kali suku kedua. Suku kedua dari kode ISBN yaitu 3, berarti 2 kali 3, dan 3 kali indeks suku ketiga dari ISBN tersebut yaitu 0, dan seterusnya sampai 9 kali suku ke 9 yaitu 1. Sehingga ditemukan totalnya yaitu 151. Jadi karakter ujinya adalah 151 modulo 11 dengan 8. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada fungsi hash. Tujuan dari fungsi hash adalah pengalamatan di memori untuk tujuan pengaksesan data dengan cepat. Bentuk dari fungsi hash adalah HK sama dengan K modulus M, di mana M merupakan jumlah lokasi memori yang tersedia, K merupakan kunci integer, dan HK merupakan lokasi memori untuk direkod dengan kunci unik K. Contoh dari fungsi hash yaitu data record mahasiswa, di mana NIM adalah kunci K.
Contoh selanjutnya adalah kita mempunyai jumlah sel memori sebanyak M, yaitu 11, mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai dengan 10. Nah, akan disimpan data yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, dan 132, 102, dan 5. Nah, yang pertama kita akan menghitung untuk nilai K sama dengan 15, yaitu 15 sama dengan K modulus M, dimana M-nya merupakan 11. Jadi, H15 sama dengan 15 modulus 11 dan nilai 4. Selanjutnya kita lakukan perhitungan yang dengan rumus yang sama untuk K sama dengan 558, 32, 132, 102, dan 5. Kita peroleh nilai HK untuk masing-masing kunci unit tersebut adalah 4, 8, 10, 0, 3, dan 5. Nah, ini adalah memori M di mana mempunyai panjang 11 dengan indeks mulai dari 0 sampai dengan 10. Kita telah mempunyai nilai HK, sehingga untuk memasukkan data-data ini kita tinggal memasukkan sesuai dengan hasil perhitungan HK-nya. Contohnya di 0 kita mendapatkan data berupa 132, di 1 tidak ada, di 2 tidak ada, di 3 kita isikan 102, di 4 kita isikan 15, di 5 kita isikan 5, 6 dan 7 kosong, di 8 kita isikan 558, 9 kosong, dan di 10 kita isikan 32. Selanjutnya ada kolusi atau collusion, yaitu terjadi jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Contohnya pada perhitungan tadi, di mana K sama dengan 74. Jadi H74 sama dengan 74 modulus 11 dan nilai 8. Nah, pada perhitungan tadi untuk sel berindeks 8 sudah terisi yaitu 558. Oleh karena itu 74 ditaruh pada elemen kosong berikutnya, yaitu pada indeks ke-9. Jadi 74 ditaruh pada indeks ke-9. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Laksoni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi. Ya, kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yakni kriptos dan graphes, yang artinya secret writing atau menulis tersembunyi atau rahasia. Definisi kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menyandikannya menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Tujuannya adalah agar pesan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Biasanya kriptografi ini digunakan oleh organisasi-organisasi rahasia untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kasus kriptografi dapat kita temui dalam novel Sherlock Holmes atau komik detektif Conan. Selanjutnya, pesan yang ada di kriptografi ini adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lainnya adalah plain text. Selanjutnya ada ciphertext, adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Contohnya, plain text-nya adalah culik anak itu jam 11 siang. Dan ciphertext-nya menjadi bahasa yang sudah tidak bisa dibaca lagi dan hanya bisa dibaca oleh pihak tertentu. Kriptografi ini tidak hanya digunakan untuk pesan-pesan yang tertulis seperti huruf ini, bisa juga dalam bentuk gambar. Di dalam kriptografi ada dua proses yang digunakan. Yang pertama adalah enkripsi, yang kedua adalah dekripsi.
Enkripsi adalah proses menyandikan plain text menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya. Prosesnya adalah sebagai berikut. Untuk mengubah plain text menjadi ciphertext digunakan proses enkripsi, dan di dalam proses enkripsi ini menggunakan kunci-kunci atau algoritma yang digunakan dalam proses ini. Selanjutnya, untuk membaca ciphertext digunakan proses dekripsi, yang mana proses dekripsi ini sama dengan proses enkripsi yang menggunakan algoritma yang sama. Selanjutnya, plain text kembali seperti semula. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi enkripsi dan deskripsi. Yang pertama ada pengiriman data melalui saluran komunikasi atau data encryption on machine, yaitu pesan dikirim dalam bentuk ciphertext sehingga tidak bisa kita baca. Yang kedua ada penyimpanan data di dalam disk storage atau data encryption at rest, yaitu data disimpan di dalam memori dalam bentuk ciphertext. Lalu selanjutnya ada enkripsi dan dekripsi. Yang pertama, data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Di tempat penerima, ciphertext dikembali lagi menjadi plain text supaya bisa dibaca melalui proses dekripsi. Lalu yang kedua, data di dalam media penyimpanan komputer seperti hard disk disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang-orang yang berhak yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Lalu di sini ada contoh enkripsi pada dokumen. Jadi yang awalnya teks ini bisa dibaca, lalu melalui proses enkripsi jadi ciphertext sehingga tidak bisa dibaca. Lalu contoh selanjutnya ada contoh yang awalnya bisa dilihat, lalu melalui proses enkripsi sehingga tidak bisa dilihat lagi. Nah, untuk membaca kembali kita harus melakukan proses dekripsi. Lalu di sini ada contoh lagi. Awalnya tabel ini yang pertama nama ada Elin Jamila, tingginya 160, beratnya 50 dan seterusnya. Jadi seperti ini tidak bisa dibaca lagi melalui proses enkripsi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Caesar Cipher, algoritma enkripsi sederhana pada masa Raja Julius Caesar. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan secara wrapping. Sini A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F. Kan di sini A digeser 3 huruf ke kanan, A, B, C maka menjadi D. Dan seterusnya. Contoh plain text. Awasi Asterix dan temanya Obelix, maka ciphertextnya DZDVL, DVWHULA, GDG, WHPD, GG, HAREHOLA. Misalkan setiap huruf dikodekan dengan angka A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Maka secara matematis enkripsi dan dekripsi pada Caesar Cipher dirumuskan sebagai berikut. Enkripsi CI sama dengan EPI sama dengan PI plus 3 mod 26, dan untuk dekripsi yang PI sama dengan DCI sama dengan CI min 3 mod 26. Sini CI itu Caesar ciphertext maksud saya, ciphertext tadi, dan PI nya itu plain text. Oke. Contoh yang tadi, maka P1 sama dengan A, untuk yang plain text 1 dengan A sama dengan 0 tadi kodenya. Maka ciphertext yang ke 1 itu sama dengan N0, 0 punyanya A tadi, sama dengan 0 plus 3 mod 26 sama dengan 3 adalah kode huruf dari D. Begitu juga yang kedua, W sama dengan 22, maka ciphertext kedua sama dengan E22 sama dengan 22 plus 3 mod 26 sama dengan 25 sama dengan Z. Dengan P3 A sama dengan 0, ciphertext ketiga sama dengan E0 sama dengan 0 plus 3 sama dengan 3 modulus 26 sama dengan 3 sama dengan 3 sama dengan kode huruf dari D, dan P4 sama dengan S
sama dengan 18, maka ciphertext 4 sama dengan E18 sama dengan 18 plus 3 dikali mod 26 sama dengan 21 sama dengan V dan seterusnya. Jika pergeseran huruf sejauh K, maka enkripsi CI sama dengan EPI sama dengan PI plus K mod 26. Dekripsi BI sama dengan DCI sama dengan CI min K mod 26. K sama dengan kunci rahasia. Pada sesar zipper K sama dengan 3. Untuk alfabet ASCII atau ASCII 256 karakter. Enkripsi CI sama dengan EPI sama dengan PI plus K mod 256. Begitu juga dengan dekripsi PI sama dengan DCI sama dengan CI min K mod 256. Dan ini adalah implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Dan ya, kalian bisa lihat seperti ini. Hai semuanya, namaku Struggle. Setelah kalian belajar tentang ISBN, fungsi hash, kriptografi, hingga sesar zipper di video-video sebelumnya, sekarang kita akan membahas langsung tentang algoritma RSA. Sebelumnya, algoritma RSA ini sejarahnya dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, dan pada saat itu peneliti ini bekerja di laboratorium tentang artificial intelligence, yaitu Ron Rivers, Adi Amir, dan Len Edelman pada tahun 1976. Nah, algoritma RSA sendiri namanya diambil dari inisial nama dari ketiga penemu tersebut, yaitu Rivers, Samir, dan juga Edelman. Algoritma RSA termasuk ke algoritma kriptografi yang asimetri. Asimetri itu kunci untuk enskripsi dan deskripsinya berbeda ya. Nah, setiap pengguna memiliki sepasang kunci dalam algoritma ini. Yang pertama ada kunci publik, tidak rahasia, yaitu E, untuk enskripsi pesan, dan yang kedua ada kunci privat, yang bersifat rahasia, yaitu P, dan untuk deskripsi pesan. Nah, di bawah berikut ada digambar tentang algoritmanya, dimulai dari plaintext yaitu M, bergabung bersama kunci publik E, dimasukkan ke dalam rumus enskripsi, lalu diubah menjadi ciphertext, dimasukkan lagi kepada D atau kunci yang privat tadi, menggunakan rumus dekripsi. Jadilah plaintext M lagi. Algoritma pembangkitan pasangan kunci ada 5. Nah, propertinya adalah yang pertama, pilihlah dulu dua bilangan prima, P dan Q bersifat rahasia. Lalu yang kedua, hitung rumus N-nya dengan rumus P dikali Q, besaran N-nya nggak perlu dirahasiakan. Yang ketiga, hitung nilai M-nya atau torse N, yaitu dengan rumus P dikurangin 1 dikali Q dengan dikurangin 1. Yang keempat, pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publiknya, yaitu E, relatif prima terhadap M. Lalu yang kelima, hitung kunci deskripsi D melalui kekongruenan E dikali D sama dengan 1 dikali mod M. Berikutnya contohnya adalah begini. Misalkan kamu mengambil P dan Q bilangan primanya itu adalah P sama dengan 47 dan Q 71. Maka kamu bisa menghitung N-nya dan M-nya, yaitu N sama dengan P dikali Q 3337 dan M-nya adalah P dikurangin 1 dikali Q dikurangin 1, yaitu 3220. Lalu kamu harus memilih kunci publiknya sesuai algoritma tadi, yaitu S sama dengan 79 relatif prima ya terhadap 3220, dan nilai E sama N ini boleh dipublikasikan ke umum. Dengan catatan dalam prakteknya nilai A, B, dan E adalah bilangan yang sangat besar, minimal 200 digit tertulis di sini. Selanjutnya dihitung lagi kunci deskripsi D dengan kekongruenan, yaitu E dikali D sama dengan 1 mod M. Maka jadinya adalah D sama dengan 1 ditambah K dikali 3220 dibagi dengan 79. Maka diperoleh nilai D-nya adalah 1019. Dan ini adalah kunci deskripsi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah enkripsi dan deskripsi. Algoritma enkripsi dan deskripsi. Enkripsi ini dimaksudkan ialah satu
pengubahan suatu informasi dari yang awalnya dapat dibaca menjadi yang tidak dapat dibaca. Sedangkan dekripsi ialah pengubahan suatu pesan yang tidak dapat dibaca menjadi pesan yang dapat dibaca. Rumusnya seperti ini. Untuk enkripsi itu yang pertama itu C suatu I sama dengan P suatu I pangkat E mod N. Sebelumnya kan kita udah pelajari tuh algoritma pembangkitan pasangan kunci. Nah, di sinilah penggunaan kunci tersebut. Selanjutnya ialah dekripsi. Dekripsi ini karena kebalikan dari enkripsi, ya jadinya tetap P pada I sama dengan C pada I pangkat D mod N. Nah, kita contohkan nih, misalnya ada kalimat hari ini. Ada kalimat hari ini. Nah, di hari ini itu kalimat hari ini itu dia kalau misalnya diubah dalam kunci bentuknya seperti ini. 726 582 733 273 787 dan 3. Nah, ini udah dapat nih apanya, kode ASCII-nya. Nah, sekarang tuh kita mau pecah menjadi beberapa blok. Nah, biar nanti bisa memudahkan kita untuk mengenkripsinya. Ini terserah kita bloknya mau berapa digit angka. Tapi kita di sini ngambil contoh 3 digit angka. Jadi bloknya itu per 3 digit angka. Itu kan tuh ada nih P ke satunya 796, P2 nya 582 sampai ke P6 yang terakhir tuh 003. Tanda angka 0 yang di depan 3 ini menandakan bahwa 3 itu memang angka satuan, memang angka yang belakang dan yang terakhir. Dan selanjutnya kita langsung eksekusi enkripsi, dan selanjutnya nantinya itu dekripsi. Yang pertama tuh enkripsi itu. Enkripsi di blok pertama itu kan tadi udah dapat P1 nya tuh 726 kan. Nah, kita masukkan P 726 itu kita pangkatkan dengan kunci 79, kunci E ya. Kunci E. Nah, lalu kita cari modnya itu mod 3337. Nanti hasilnya itu ialah 215. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai blok 6 tadi, blok 003. Itu nanti hasil keseluruhannya itu seperti ini. 215, 776, 1743, 933, 1731 dan 158. Selanjutnya ialah dekripsi. Dekripsi ini menggunakan kunci D. Kunci D itu kan tadi kan kalau enkripsi itu kan pangkatnya tadi pangkat E kan, menggunakan kunci E. Nah, di dekripsi nanti pangkatnya itu menggunakan kunci D. Dimana kunci D yang di materi sebelum itu kan 1019. Kita ambil seperti itu. Yang pertama tuh P1 ya. P1 sama aja sih. Kita ngambil yang C1. C1 tadi yaitu kalau di sini kan 215 tuh kan. Nah, di sini dihitung 215 kan. Ya kita ambil 215. Terus kita pangkatkan dengan 1019
dan dimodkan dengan 3337 sama dengan 726. Begitulah seterusnya, per blok kita lakukan hal yang sama dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, sama seperti yang di awal tadi. Tetap menjadi kalimat hari ini. Itulah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kritik atau saran, diperbolehkan untuk disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua tadi sudah penjelasan dari kelompok kami, kelompok keempat. Saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jika ada pertanyaan, tolong tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa like jika kamu suka video ini dan dislike kalau kamu nggak suka. Share ke teman-teman kalian juga, semoga bermanfaat.